Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin hadil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana malam ini kita berkumpul bersama dalam rangka acara Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini setiap tahun kita selalu mengadakan acara semacam ini, acara Isra Mi'raj, yaitu kejadian yang sangat luar biasa. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitabnya, dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat tersebut, yaitu dimulai dengan kalimat subhana. Nah, subhana ini menunjukkan kalimat ta'ajjub, siratu ta'ajjub. Dan ini kejadian yang sangat luar biasa yang bakal dijalani oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makna maha suci dari kalimat subhanallah. Maka dari itu orang-orang soleh apabila mereka melihat sesuatu yang mengherankan, sesuatu yang ajaib, mereka lalu mengucapkan dengan lisannya kalimat subhanallah. Kok bisa kejadian semacam ini? Kita sekarang melihat teknologi yang baru semacam ini, kadang kita juga takjub. Dulu, orang-orang dulu tidak terbayang mereka bisa memakai telepon, bicara jarak jauh. Nah, ketika ada sirah takjub langsung keluar, subhanallah, kok bisa? Dari sana sini cuma pakai kabel tak bisa dengar suara mereka. Lalu datang lagi tanpa kabel. Lalu sekarang bukan cuma suara, tapi kita bisa langsung melihat subhanallah. Ini hal yang sangat luar biasa. Karena itu kalau kita melihat sesuatu takjub, yaitu otomatis keluar dari kalimat kita kalimat subhanallah, maha suci. Siapa yang maha suci? Alladzi asra bi'abdihi, yaitu yang menjalankan. Asra, sara yasri berjalan, tapi kalau asra menjalankan. Alladzi asra bi'abdihi, yang menjalankan hambanya. Di situ hamba adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alladzi asra bi'abdihi lailan. Jadi situ disebutkan juga kalimat hamba. Dijalankan pada malam hari. Dan malam hari ini adalah malam tempat para aulia, para anbiya mendekatkan diri munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada malam harilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat seseorang, memberikan kedudukan kepada para walinya juga pada malam hari. Dan orang kalau sudah masuk malam hari, waktu yang sangat tepat untuk berdekat diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada waktu itu manusia pada tidur. Alladzi asra bi abdihi minal masjidil haram
ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Dan ini merupakan hiburan para solehin, hiburannya mereka dari masjid ke masjid. Hiburannya awak dewe apa kira-kira? Apa mana saiki ya, kalau biyen arek nama hiburannya diskotik, karaoke, itu ini. Kadang-kadang kayak sekarang hiburannya yang warkop ya, Donggo Nikono, Bayian, Habian. Tapi ini menunjukkan apa? Ini dikatakan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari masjid menuju ke masjid. Masjid adalah Baitullah, rumahnya Allah, dan masjid adalah tempat ibadah. Jadi ini menunjukkan kehidupan mereka adalah hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup dan mati mereka hanya untuk Allah. Ini yang selalu mereka lakukan. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, yang mana aku berkati di sekelilingnya untuk menunjukkan tanda-tanda kebesaran kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kapan waktu Isra dan Mi'raj, berapa lama waktunya? Ketika Nabi SAW Isra artinya perjalanan, Mi'raj ini baru mulai naik. Dan di situ waktu Isra Mi'raj Nabi SAW ditempuh pada waktu yang sangat singkat. Gimana waktu yang sangat singkat? Yaitu dikatakan oleh Sahibul Maulid At-Tiba, Syekh Abdul Rahman At-Tiba, ya Allah, thumma arudduhu minal arsh qabla an yabrudal farsh. Jadi sebelum tempat tidur Nabi SAW dingin, Nabi sudah kembali dari Isra dan Mi'raj, yakni waktu yang sangat singkat. Berapa bulan? Dan kejadian inilah yang membuat bagian para sahabat iman mereka tambah mantap terhadap Nabi SAW. Tapi justru orang-orang kafir Quraisy, mereka mengolok-olok Nabi Muhammad SAW atas kejadian-kejadian tersebut. Karena memang dipikir kok gak masuk akal. Sedangkan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Syam ini mungkin ditempuh dalam waktu 2 atau 3 bulan perjalanan mereka. Nah ini cuma semalam tok morong balik. Aneh. Abu Jahal itu Fir'aun Nabi SAW, Fir'aun Nabi Muhammad, dia memanggil sahabat Nabi SAW setelah Nabi menceritakan kejadian, panggil masuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ya Abu Bakar, apa yang dikatakan oleh temanmu itu? Apa yang diomong? Ceritakan. Katanya dia semalam kejadian dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke sana ke sini sampai ini apa? Kalau orang waras tidak mungkin, kata beliau. Ini omongan teman. Dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar, kalau ini yang ngomong Nabi Muhammad SAW, lebih dari ini pun aku percaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Pada itu dijuluki Abu Bakar As-Siddiq. Tambah mantap iman beliau, tapi sisi separuh-separuh iman ini akan goyah dengan kejadian semacam ini. Isra dan Mi'raj ini kejadiannya kalau tidak salah tahun 11 daripada diutusnya Nabi SAW, 10 atau 11 dari diutusnya Nabi SAW menjadi Rasul. 10 atau 11 dengan nubuah, yang mana sebelumnya kita tahu sejarah Nabi Muhammad SAW, bagaimana kehidupan beliau pada waktu pertama
maka beliau menyampaikan dakwahnya dengan terang-terangan. Yang mana sebelumnya Nabi dikenal oleh mereka orang yang paling mulia, dihormati oleh mereka orang yang paling jujur. Bahkan Nabi SAW dijuluki Al-Amin oleh mereka, tidak pernah bohong, tidak pernah ini. Mahbub, orang yang dicintai oleh orang-orang Quraisy. Setelah Nabi SAW menyampaikan dakwah ajaran besar Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama kita tahu dengan sembunyi-sembunyi, akhirnya perintah dari Allah disuruh terang-terangan. Itu sembunyi-sembunyi cuma sebagian sahabat yang masuk Islam. Tapi ketika Nabi SAW menyampaikan dakwah dengan terang-terangan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, lagi mulai orang-orang Quraisy berubah 180 derajat terhadap Nabi SAW. Yang mana sebelumnya mereka cinta kepada Nabi berubah menjadi benci terhadap Muhammad SAW. Karena mereka tidak mengetahui apa yang dibawa oleh Nabi SAW tentang ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ mulai Nabi SAW dimusuhi oleh kaum kafir Quraisy yang ingkar atas ajaran Nabi SAW. Kita tahu bagaimana permusuhan mereka terhadap Nabi SAW, gangguan bertubi-tubi tidak ada henti-hentinya. Dan di situ yang selalu mendinginkan dari Nabi SAW yaitu dua. Sayyidatuna Khadijah, istri sayangan Nabi SAW, itu mulai awal Nabi SAW diutus menjadi Nabi, beliaulah yang selalu mendirikan dan menyenangkan Nabi Muhammad SAW. Dan juga yang kedua adalah Abu Thalib, paman Nabi Muhammad SAW. Ini yang selalu melindungi Nabi SAW dari ancaman kaum kafir Quraisy. Mereka yang selalu menyakiti Nabi, bahkan memerintahkan Nabi untuk menghentikan dakwanya, ajarannya yang disampaikan oleh Nabi. Bahkan sampai mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW menawari Nabi SAW apapun yang diminta oleh Nabi, bahkan diberikan oleh mereka asal berhenti dalam menyampaikan ajaran. Tapi ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak mungkin dihentikan oleh Nabi SAW. Dengan gangguan-gangguan yang super dahsyat, Nabi SAW sabar dengan gangguan-gangguan mereka. Gak tahu ngamuk, gak melawan, dan ini bukan Nabi SAW takut, tidak ada istilah takut dalam diri Nabi Muhammad SAW. Beliau manusia yang paling pemberani, manusia yang paling kuat. Tapi kenapa beliau tidak nantang, tidak melawan mereka? Karena tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah cuma disuruh bersabar. Setelah dua kekasih Nabi SAW ini meninggal dunia pada tahun yang sama, ini gangguan-gangguan dari kaum Quraisy lebih dahsyat lagi. Karena yang melindungi Nabi sudah tidak ada. Sampai akhirnya Nabi SAW diberikan hiburan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kejadian Isra wal Mi'raj. Oke, kita cukup berbicara singkat-singkat saja. Soalnya ini di bocor yang sampai kita terangkan semua kejadian Isra wal Mi'raj sampai jam 10 kan hari. Jadi cukup sebagian saja yang perlu kita ketahui. Dan inilah sebab-sebab di antara sebab-sebab yang mana Nabi SAW diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu dengan Allah yang tidak ada satu makhluk pun yang bisa langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dalam mimpi. Bahkan Nabi Musa saja mau bertemu dengan Allah tidak
mampu. Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan diisra Mi'raj oleh Allah Subhanahu Wa Taala, datanglah dua malaikat, yaitu malaikat Jibril dan Mikail, untuk membersihkan hati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di situ datang dua malaikat dikirim ke saya, datang membelah hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diambillah hati Nabi, dicuci. Bukan berarti hati Nabi kotor, tidak. Tidak ada hati yang lebih bersih daripada hati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan dikatakan oleh Sahibul Maulid Ali bin Muhammad Al-Habsyi, wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adam walakinahu daruhu tuhran ala tuhri. Tidaklah malaikat mengeluarkan hati Nabi Muhammad, membersihkan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini karena hati Nabi kotor, tidak. Tapi apa? Dibersihkan lebih bersih lagi, dan di situ diisi oleh malaikat dengan ilmu dan hikmah, iman, ilmu dan hikmah. Kenapa? Karena beliau akan menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana sekali lagi tidak ada satu makhluk pun yang bisa bertemu langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mau bertemu dengan Allah, persiapan harus lebih bersih, lebih dibersihkan lagi. Sekali lagi, tidak ada istilah hati kotor, hati Nabi Muhammad SAW. Nah, kayak kita sendiri saja, umpama mau bertemu dengan bupati atau gubernur atau dengan ulama besar, kira-kira kita sudah bersih, lebih dibersihkan lagi apa enggak? Pakaian yang sudah ketok bersih dibersihkan, dan itu pun juga kadang ditambah minyak parfum supaya kelihatan lebih wangi. Karena apa? Kita akan menghadapi orang besar. Nah, ini Nabi SAW akan menghadap langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di situ sekali lagi mereka mencuci hati Nabi SAW supaya lebih bersih lagi, diberikan iman, hikmah dan ilmu oleh Allah agar supaya kuat dalam menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai akhirnya setelah selesai ringkas cerita, di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk naik buruk ya jenenge. Buruk itu antara kuda dan kerbau, kendaraan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu zaman awak dewi cilik-cilikan dia ya. Kok ono gambare oma-oma itu gambar kuda kepala wanita. Terus ono tulisan bahasa Arab ya. Nah, dan itu diibaratkan kayak buruk mono, dan ini kesalahan yang sangat besar. Seakan-akan pelecehan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah alam benar atau tidak. Dan ini hal yang mustahil. Nabi SAW mengendalikan terus kepala wanita itu hal yang tidak benar kalau memang itu adalah gambaran buruk yang dinaiki oleh Nabi SAW. Setelah Nabi SAW memulai naik kendaraan buruk ini tadi, dan situ dicuci air hati Nabi dengan air Zam-Zam. Setelah mulai Nabi SAW berangkat dengan kendaraan ini dibarengi dengan dua malaikat ini tadi. Akhirnya Nabi SAW mulai berangkat pasal itu belum ditakdir. Faedah adalah bina akhirnya dan yang ini karena Jibril salihuna atau terima. Sebelum menuju ke Masjidil Aqsa, Nabi SAW diajak oleh malaikat. Jadi dua malaikat ke Thaibah. Thaibah adalah Madinah, yang sekarang adalah Madinah, dulu namanya adalah dinamakan Thaibah Yathrib.
Di situ nanti diperintahkan oleh malaikat, sholliha huna, sholatlah di sini wahai Muhammad. Ini adalah nanti tempatmu untuk hijrah, tempat hijrahmu, dan di situ juga engkau bakal wafat, meninggal sebelum Nabi menjalankan Isra Mi'raj. Lalu jalan lagi sampai ke Turi Sina, tempat Nabi Allah Musa munajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu berjalan Nabi SAW sampai di situ ada satu gedung yang mana Nabi SAW diperintahkan sholat oleh Jibril. Ini adalah tempat dilahirkannya Isa alaihi salam, Nabi Allah Isa. Dan kalau kita lihat kenapa Nabi SAW diperintahkan oleh malaikat untuk sholat di Taibah, tempat Nabi Allah Musa, Syajarul Musa, terus tempat Musa mengajar, tempat kelahiran Nabi Allah Isa alaihissalam, apa sih di situ? Kenapa kok disuruh sholat tempat ini? Dan ini tempat yang penuh dengan keberkahan. Istilahnya ke zaman saat ini, kita ini tabarruk, ngambil barokah di tempatnya orang-orang soleh. Jadi seakan-akan Allah alam, seakan-akan malaikat ini mengajari ini loh tempatnya Nabi sholat di sini. Ini tempat Nabi Allah Musa alaihissalam berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di konferensi. Dan jelas tempat ini adalah tempat yang diberkahi, yang seperti dikatakan oleh Allah, linuriyahu barakna, apa mau ayatnya, alladzi barakna haulahu, tempat yang diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu bagi kita, khususnya orang Nahdiyyin, mereka mengambil barokah kepada para wali, mengambil barokah dari air, minta air, cium pakaiannya, ini itu dan lain-lain. Itu semua ada dasarnya, bukan asal-asalan saja. Bahkan kalau kita lihat ya, bagaimana sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil keberkahan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan air wudhu yang dipakai oleh Nabi bekas yang turun, itu sahabat rebutan untuk mengambil air bekas wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kada ada kalau itu sampai ambil bulu-buluan. Apa ngambil barokah? Bahkan diriwayatkan Sayyidina Khalid ibn Walid, sahabat yang dijuluki Saifullah, pedang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika beliau perang dengan orang-orang kafir, nggak tahu kopiah yang dipakai ini jatuh. Begitu kopiah jatuh, langsung turun dari kudanya sambil bawa pedang merangi musuh. Untuk apa? Untuk ngambil kopiah yang dipakai itu tadi. Dan dia tidak ngurus musuh bagaimana mau membunuh dia atau tidak. Yang penting dia bisa ngambil kopiah yang terjatuh gitu. Akhirnya setelah selesai ditanya, ya Khalid, kenapa kau kok sampai berani berbuat sedemikian, turun dari kudamu cuma untuk ngambil kopiah saja? Sedekat ini berbahaya bagi nyawa. Dijawab oleh Khalid, Sayyidina Khalid tadi, yang sebenarnya aku bukan sayang sama kopiahnya. Kalau kopiah saja jatuh tidak ada masalah. Tapi dalam kopiah tersebut ada rambut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang membuat beliau turun dari kuda untuk mengambil rambut yang terjatuh tadi yang ada dalam kopiah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sampai cerita-cerita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan ke sana kembali, akhirnya juga sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menemukan bau yang sangat harum. Ini bau yang sangat harum sekali. Dan bau itu adalah bau daripada tukang sisir anak Fir'aun.
dari kuburan. Bau yang sangat harum. Bau dari mana? Kuburan tukang sisir anaknya Fir'aun. Jadi Beerojo, tukang sisir TV, tukang ini TV, ini ada masing-masing. Ini tukang sisir anak Fir'aun, baunya yang sangat luar biasa harumnya. Akhirnya, kenapa kejadian kok sampai sedemikian? Nah, ini yang perlu kita. Bainama huwa tansud, ketika dia menyisiri anak Fir'aun, jatuh sisir itu. Ketika sisir itu jatuh, apa yang terucap oleh wanita itu tadi? Bismillah, ngambil sisir itu tadi sambil mengucapkan Bismillah ta'isal Fir'aun, dengan menyebut nama penuh celakalah Fir'aun atau halakal Fir'aun, binasa. Ketika anak ini mendengar ucapan daripada wanita itu tadi, tukang sisir itu tadi, apakah kau memiliki Tuhan selain ayahku? Karena Fir'aun seorang raja, bukan cuma orang raja, dia pun juga mengaku sebagai Tuhan. Jadi uang itu cuma rakyat, tapi dianggap budaknya, hambanya semua. Dijawab oleh si wanita, Tuhanku dan Tuhan ayahmu adalah Allah. Dia tidak mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Akhirnya dilaporkan oleh anaknya kepada Fir'aun. Dipanggillah dia untuk mengakui. Ditanya oleh Fir'aun, alaki rabbun ghairi, apakah kau miliki Tuhan selain aku? Jadi Fir'aun. Dijawab oleh anak tadi, Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Dan dia, wanita ini memiliki 2 anak dan suami. Diajak oleh Fir'aun untuk mengakui dia sebagai Tuhan, tapi tetap wanita suami ini tidak mau mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Jadi ini perlu kita contoh kekuatan iman seorang wanita itu tadi. Akhirnya Fir'aun sudah mulai mengadu panci, Mu'az sudah kasih atau air atau apa sampai sangat mendidih, dilemparkanlah si suami itu. Begitu masuk langsung hancur. Jadi kalau itu koyok ini sangat mendidih, yang sangat besar, mungkin panci itu di zaman dia sama masjid gitu. Jadi wong begitu masuk langsung mendidih langsung hancur tulang. Ketika si wanita melihat keadaan ini tadi, dia mulai agak goncang dalam itu. Ya apa? Kau ngakui aku Tuhan, apa bakal mengalami seperti suamimu ini? Nah, awak dewi kira-kira ya apa di model ini? Ya alhamdulillah kita hidup selamat ya. Cuma kita lihat bagaimana kekuatan iman seorang wanita dan suaminya itu tadi. Akhirnya ketika si ibu kita di wanita kita mulai goncang, si anak yang masih menyusu ini langsung berbicara, hai ibuku, jangan takut dengan Fir'aun ini. Dia mau membunuhmu, biarlah, karena engkau adalah dalam kebenaran. Iki jawab anak yang masih menyusu. Subhanallah, diberikan oleh Allah bisa bicara. Nah, kalau kita lihat apa iman ada dalam hati si wanita ini, sampai begitu kuat dia menghadapi Fir'aun, menghadapi siksaan Fir'aun semacam ini. Nah, saat itu balik yang awak dulu, bagaimana iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita masih belum menghadapi, dan insya Allah tidak akan mengalami hal yang sedemikian.
Bahwa umpama ono sing sedemikian itu dan ini apa yang akan kita lakukan? Saiki wae aja ada tuh ya orang-orang miskin. Miskin ini bukan cuma miskin harta, juga miskin ilmu dan iman. Mereka dalam keadaan susah didatangi oleh orang kafir atau ini dikasih sembako, kira-kira akeh sih banyak yang keluar atau tidak dari Islam. Banyak kejadian-kejadian cuma dengan sembako, beras, mie, gula itu dan ini naudzubillah keluar dari Islam. Ini tidak ada siksaan loh, cuma sekedar bantuan. Lah apa mana seandainya hal yang semacam ini yang menimpa, apa yang akan terjadi? Maka dari itu tugas kita adalah menguatkan yakin dan iman kita kepada Allah, yakin akan janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga, marilah mantap dengan jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang akan merusak iman kita akan kita usir dengan kemampuan keyakinan kita. Tapi iman yakin lemah, ya ini yang berbahaya khususnya pada akhir zaman semacam ini. Tugas kita yaitu mau bentuk si wanita ini bagaimana kuatnya iman kita, iman dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai tidak ada apapun yang bisa mengganggu dia. Wis ringkas cerita iki tadi, semua kejadian Isra Mi'raj sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk lihat keadaan surga, neraka, ketemu ini, ketemu itu dan lain-lain sampai ke langit 1, 2, 3 sampai ke 7. Mulai waktu sudah hampir Isya ya. Nah, inti daripada ini semua apa oleh-oleh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Isra dan Mi'raj tersebut. Oleh-oleh setelah Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu diberikan hadiah oleh Allah dengan melaksanakan sholat 50 waktu yang pertama ini 50 waktu sampai akhirnya turun ketemu Nabi Allah Musa, Nabi Allah Musa, apa yang diperintahkan oleh Muhammad kepada Muhammad? Jawab oleh Nabi Musa, Allah memerintahkan kepada umatku sholat 50 rakaat. Dan irji ila rabbi, kembalilah kepada Tuhan. Umatmu tidak bakal bisa menjalani, tidak bakal mampu menjalani. Jadi seandainya 50 waktu, apa kira-kira sembahyang? Ojo ngenteni 50 waktu ya. Sholat tarawih tok iki wis bumbuan. Wis ngerasa kesel, delek masjid sing paling cepat gak ngoten. Iki sholat tarawih bilang rakaat 20 tambah witir di 3 iki delek masjid sing paling cepat. Kadang-kadang masjid semen rada suwi imam ya ndak. Dia sing bocor-bocor di masjid Jamil mungkin atau di masjid mana sing bocor Quran akhirnya sudah berubah. Lihat keadaan umat sehingga mampu untuk melaksanakan sholat. Lah bayang no biar baik umpama dikiki seket waktu apa sing sembahyang. Iki alhamdulillah berkat Nabi Allah Musa alaihi salam 50 naik turun akhirnya sampai jadi 5 waktu. Alhamdulillah 55 waktu ganjarannya 50. Al-hasanatu bi'asyri amsalihha, kebaikan dilipat gandakan 10 kali. Jadi kita sholat 5 waktu ganjarannya kodoh ambil 50 waktu. Nikmat yang sangat luar biasa. Ini kejadian antara Nabi Allah Muhammad dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Ini sebagian orang mengatakan kenapa Nabi kok memerintahkan Nabi Muhammad, Nabi Musa memerintahkan Nabi Muhammad. Sebenarnya perintah sholat 5 waktu ini memang sudah tertulis oleh Allah 5 waktu. Nah, kejadian Nabi Allah Musa menyuruh Nabi SAW untuk kembali kepada Allah, apa rahasia di balik ini? Sebenarnya bukan cuma untuk meringankan sholat,
Tapi apa? Tapi biar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa kembali menikmati dengan melihat Allah Subhanahu Wa Taala, karena ini merupakan satu-satunya nikmat yang paling agung, yang paling besar, yaitu an-nazar ila wajhillah, melihat memandang Allah Subhanahu Wa Taala. Ini rahasia di balik Nabi Allah Musa memerintahkan Nabi supaya kembali minta keringanan. Sebenarnya bukan cuma keringanan, tapi apa? Supaya Nabi bisa menikmati lagi melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mau, karena ini merupakan nikmat yang paling agung. Nikmat yang paling agung di surga ini apa sih? Nikmat yang paling agung bukan nikmat gendong, bidadari, perhiasan, makanan enak-enak. Nikmat yang paling agung adalah melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Allah Musa menyuruh Nabi dan kembali mana itu nikmati melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, daripada Nabi Allah Musa menyuruh Nabi untuk kembali menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini saiki bayang, seandainya 50 waktu sudah jelas Pak Menuk sing sembahyang. 5 waktu saja ini sih banyak yang bolong. Padahal cuma sembahyang itu berapa menit sih waktunya? Berapa menit kita sholat? Mentok 5 menit, jarang sing lu. Kayak sembahyang jenengan sembahyang yang masjid liyo sing baca surat sing untuk dawa-dawa. Kira-kira ngulangi mana ndak? Wis cukup wis. Belum ini keadilan jenengan. Iku rodok dawa. Lah kita awak dewe dikei cuma sholat setiap hari 5 waktu, dan itu pun cuma 5 menit. Kadang-kadang kita 5 menit sih ketok rodok suwe delek sing luwih cepet mana. Dan dari ya dikei 50 waktu ono sing sembahyang apa ndak wis jelas sih. Dan ini 50 waktu, jadi 5 waktu itu masih banyak yang bolong, masih banyak yang sholat, masih banyak yang tidak meninggalkan sholat. Dan itu pun jawaban mereka enak, jawabannya enteng. Kayak sembahyang ini seakan-akan bukan kewajiban. Kita boleh sembahyang apa? Sholat dengan iya masih agak sing bolong. Insyaallah kok baru sholat hidayah. Kayak model apa? Hidayat itu dicari, bukan moro-moro datang. Ya mungkin ada yang langsung diberi hidayat, cuma firman Allah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kepingin hidayat ya dicari, nyari jalanku hidayat akan aku berikan hidayat. Nah ini mereka nganggap sholat ini ringan, makanya ini sudah masuk waktu isya ya. Belum? Kurang 2 menit, ya wis kurang 2 menit. Lagi apa mau? Hidayat, sholat ini hubungan antara hamba dengan Tuhannya, dan ini hubungan yang sangat mulia. Kalau sudah hubungan kita dengan Allah putus, ya ini kejelekan yang akan bakal menimpa diri kita. Nah, terus kita tidak sembahyang, terus kena musibah, ya ojo nyala no. Hidup kita susah, hidup kita ini ya koreksi. Sholat kita bagaimana? Soalnya hubungan kita dengan Allah putus, dan ini hal yang sangat jelek yang bakal menimpa diri kita. Bukan berarti harus oleh musibah tabrakan kok iki musibah, tidak harus ini. Musibah itu kadang apa? Dikei pikiran kita rusak titik wis. Kok dikei masalah iki titik, dikei iki titik, hidup kita munting rusak. Bukan musibah harus kita kena loro iki, harus ketabrak, harus ikut ikilah. Kadang musibah dikei cuma pikiran galau, hati jutek, sumpah ini dan itu musibah. Kok dikei apa? Dikei anak ganyang. Apa gak musibah anak ganyang? Ini kalau anak dewi sing ganyang ini termasuk musibah besar di diri kita. Makanya kalau ada apa-apa kembalikan diri kita. Makanya awwalu ma yuhasabul abdu yaumil qiyamah, as-shalah. Pertama sing dihisab oleh Allah yaumil qiyamah adalah
sholat kita. Dan akhir ketika Nabi SAW akan meninggal dunia, yang diwasiatkan oleh Nabi adalah as-sholat, as-sholat. Ini yang selalu diucapkan oleh Nabi SAW. Dan sholat, kalau kita pikir, tidak ada perintah yang langsung antara Allah dengan Nabi kecuali sholat dalam perintah. Dan ini merupakan hal yang agung, hal yang mulia, perintah sholat. Tapi berapa banyak dari umatnya sholat dianggap remeh. Perintah apapun dahulu mereka, Allah memerintahkan Nabi lewat malaikat Jibril, puasa, haji, zakat, sedekah, birrul walidain, perintah kebaikan semuanya melalui malaikat Jibril. Tapi perintah sholat langsung Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya manzilatus sholat itu manzilatul ba'as fil jasad al-gamah. Kedudukan sholat dalam agama seperti kedudukan kepala di anggota badan. Apa ini maksudnya? Maksud dari ini, kalau orang hidup tanpa kepala, kira-kira bisa urip atau mati? Ono wong urip ono dasi. Makanya diibaratkan oleh Nabi, ibaratnya kepala dengan kedudukan kepala dengan jasad, bukan ngomong tangan, kaki, hidup atau kepala. Hidup, orang hidup tanpa kaki banyak kaki patah, tangan patah juga banyak. Mungkin ono sing kaki dan tangan patah juga ada, tapi sing gak ono ndas sih ono bah. Nah, kira-kira awakmu gak wong ketok wong mlaku gak atik ndas ya apa? Gak melayu dah. Gak ono tangan, gak ono sikil, kita lihat masih biasa. Lah ini agama tanpa sholat ya ini ibaratnya apa? Mati agama kita. Ya kayak iki jasad tanpa apa? Kepala. Dan iki orang masih menganggap remeh dalam hal ini. Sedangkan masalah sholat adalah masalah yang sangat agung sekali, dan banyak hadis-hadis lain mengenai fadilah sholat ini. Bahkan dikatakan dalam hadis, makna hadis, barang siapa yang meninggalkan sholat fardu sekali, kutiba ismu binari tiba di jahannam. Fulan bin fulan la budda an yakul. Barang siapa yang meninggalkan sholat fardu sekali, namanya ditulis di pintu jahannam, pintu neraka. Fulan bin fulan harus masuk ke dalam neraka. Ini kalau kita meninggalkan sekali, dan terus kalau berkali-kali, berapa tulisan yang tertulis di situ? Bahkan ya, peringatan sholat ini bukan cuma bagi orang yang meninggalkan ya. Dalam surat yang kita hafal semua, apa surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin, dihafal kabeh kan? Cuma sebelum inna a'tayna surat ar-ra'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'u bil-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Celaka bagi orang yang sholat. Bagaimana orang yang sholat? Alladzina hum an sholatihim sahun. Dia sholat, tapi apa? An sholatihim sahun diartikan di sini mengolor-ngolorkan waktu sholat sehingga keluar waktu. Bukan lalai dalam sholat, tapi keluar waktu. Iki celaka kata Allah. Sholat, tapi keluar waktu. Lah apa mana wong sing gak sembahyang bisa dibandingkan. Jadi kalau kita selalu meninggalkan sholat, tidak pernah sholat, tidak pernah ini, terus ada menimpa hal-hal yang tidak enak pada diri kita, pada yalumanna illa nafsah. Jangan kau menjadi atau jangan kau mengeluh kecuali salahkan dirimu sendiri. Bagaimana kita dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita ini bukan cuma sholat saja, masalah lain pun kita ini selalu melanggar perintah Allah, tapi kita masih diberi hidup nikmat. Kan ya?
Baik, ada apa yang menimpa diri kita, jangan salahkan siapapun, salahkan diri kita sendiri. Apa? Kenapa aku kok sampai begini? Oh, aku kok sampai begini? Apa kesalahan kita lagi? Ojo kita nyalahkan Rabbul Alamin, ya Allah, kenapa kok selalu berikan aku semacam ini? Apa dosaku? Waduh, kok takut apa dosa? Dosaku kayak takut apa dosaku itu, yaitu anak sebelum balik. Sebelum balik tak ono dosa ya terus balik ke awal ini terus berlumuran dengan dosa. Urip selalu penuh dengan dosa, gak tahu apa itu tak dosa itu. Ojo ngomong makanya kalau ono sopo biar kehilangan duit, awak dewi ngerungoknya rada gemes ya. Duit hilang anu, dosa apa aku duit kok sampai hilang ini? Luk. Tapi tak jawab sampai aku ngabuk tukaran nih. Cuma dirungokno kuping ya gak enak kok ngomong dosa apa aku. Kok niki bayi tak kok takon dosa apa iki. Kaya gak tahu berbuat dosa. Sedangkan kita ini terus terang ya mau tidak lepas dari perbuatan dosa. Jadi kalau ada apa-apa yang menimpa diri kita, kembalikan kepada diri kita. Insya Allah ini menjadi tebusan dosa kita. Ojo ngomong dosa apa. Anggapan siki mungkin aku kakean dosa dikene itu lu enak. Kalau kita menganggap itu dosa apa, itu menganggap seakan-akan diri kita ini suci, diri kita ini bersih, seakan-akan kita tidak pernah maksiat. Apapun sekali lagi yang menimpa diri kita, yaitu kembalikan kepada diri kita. Khususnya bagaimana kita menjaga sholat kita. Dan itu tadi dikatakan oleh musallin, orang-orang yang mengolorkan, apalagi orang-orang yang tidak melaksanakan sholat. Ini cuma dalam pelaksanaan sholat saja, belum dari bab khusyuk dalam sholat kita. Nah, makanya Allah berfirman, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, kita selalu sholat, alhamdulillah, sholat lima waktu kita jalankan, tidak sampai kita tinggalkan. Tapi kenapa perbuatan keji, perbuatan mungkar, perbuatan maksiat kok jalan terus? Siapa sing salah itu? Firman Allah atau sholat kita yang dari firman Allah tidak mungkin salah. Jadi ojo nyalahno firman Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, tapi salahkan diri kita bagaimana kualitas sholat kita. Nah, awak dewe sholat iki jujur wae, jenengan sholat iki khusyuk apa ndak sholat iki? Sejak ngomong bab khusyuk bab khusyuk iki apa maneh mulai awal sampai akhir iki koyo mustahil modele ya awak iki. Mulai Allahu Akbar tok wis bondi gak perlu. Saiki delok awakmu mulai Allahu Akbar kira-kira yang dindasi pikirannya. Kita ngomong ini wajah wajh, ya aku menghadap kepada Allah. Menghadap yang di awak dewe menghadap tembok, menghadap kiblat, menghadap kepada Allah itu dengan hati. Ini cuma dijadikan kiblat, menyatukan umat satu arah untuk menghadap kiblat. Kalau menghadap kepada Allah dengan hati kita, lah hati kita waktu sholat yang di iki bab khusyuk tak ya, belum bab yang lain. Bab khusyuk terus terang kita tidak pernah khusyuk dalam sholat. Ono wae sing mlebu iki. Kadang apa yang lupa ilingnya di sembahyang. Allah, HP delek ikat mau gak ketemu salah yo Allah ketinggalan di dukur gini gimana? Kadang-kadang ono sing ketinggalan waktu di masjid, dekek HP ketinggalan di tempat wudhu. Subhanallah, dia sholat jadi imam. Pas sujud eling, ya Allah, HP ku durung tak cukup kali di gone wudhu. Ngono apa sing lakukno? Ngadeg batalna sholatnya langsung cukup HP sing makmum ngenteni. Subhanallah, mari delok makmum sik sujud balik mana ngelok sujud terus no sembayangi. Allahumma sholli ala. Ya apa delok ngene iki.
Makanya ini kalau kita sholat, setan langsung masuk, diarahkan ke sana kemari pikiran kita. Terus terang kalau kita iso khusyuk sak rokaat, khusyuk dalam rokaat satu rokaat, ini sudah sangat luar biasa. Wis mestinya PE khusyuk sak rokaat ini gawe pesta waktu. Apa alhamdulillah iso khusyuk pesta sodako maksudnya. Kalau gini, saya ini kadang cek nama tak rokaat dan kadang mulai salam, takbir sampai salam tidak merunyi sama sekali. Ya jujur aja, ini yang kita alami. Sedangkan diterimanya sholat kita oleh Allah ini karena khusyuk. Nah terus kembali ke bab tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah sholati kualitasi koyok ini dari mana? Bisa mencegah kemungkaran. Kalau kita lihat catatan sejarah sahabat tabi'in sholihin, iki wis cukup wis ya. Apa diterusno baik? Entek kok. Iki sampai titik waktu komat iki ya. Terusno didik tak baik. Sejarah mereka, gimana keadaan mereka waktu sholat. Nah ini sholat mereka inilah sholat yang mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, mencegah dari perbuatan maksiat. Sholat mereka benar nyambung ketika menghadap kepada Allah, sudah tidak ada dunia dalam pikiran dan hati mereka, yang ada hanya Allah. Nah ini jenenge sholat, dan inilah yang mencegah fahsya iwal mungkar. Makanya kalau ceritanya sahabat yang kita sering dengar, mau dioperasi kakinya, apa kok pengen operasi waktu aku sholat. Tidak saiki kon operasi gak kuat loro, tapi waktu sholat monggo. Itu waktu sholat dioperasi anaknya, gak kerasa. Sudah apa? Sudah tenggelam menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak para solehin, ada saya Abu Soleh Hasan Basri ketika beliau sakit panas, ikut tanasi tembus 3 lapis, selimut 3 lapis tembus panas. Ketika datang malam hari, langsung beliau berdiri, gom ya anak sesu, berdiri dari tempat tidur, wudhu pada waktu keadaan yang sangat dingin, sholat 2 rakaat. Setiap rakaat kalau tidak salah baca 1000 dari Qul huwallah. Wah, tidak kerasa sakit. Setelah selesai kembali ke tempat tidur, panasnya kembali lagi. Nah, sholat-sholat semacam inilah sholat yang mencegah kita dari perbuatan mungkar dan keji. Awak sholat di awak dewi, tak pernah apa-apa ya, maka di jalan terus maksiat ini tidak ada dirinya sholat maksiat, tapi alhamdulillah masih kita mau melaksanakan perintah, minim insya Allah gugur dari dosa. Tapi kita usaha berdoa semoga sholat kita yang tidak bagus ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus selalu menyangka baik kepada Allah. Kita berbuat baik, usahakan ikhlas, dan kita mohon kepada Allah agar supaya amal ibadah kita, amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala bagi Muhammad maksuma wa la taj'al minna wa la ma'ana wa la taj'al wa la ma'luma. Allahumma salli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa al wa sallallahu alaihi wa sallam ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.